Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Thank you. Alhamdulillah alladzi amarna bisyukril walidaini wal ihsani ilaihima wastina'il ma'rufi ladaihima asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafurur rahima wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu akhlaqul karimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wasyuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal aradi. Ngap amat banyak kan merokok ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Biar kelihatan kayak ustaz beneran. Biar pelawak kalau ngaji ada yang nyautin Allah gitu, kalau yang paham, kalau enggak mah mangap aja kayak mabok cubung. Ini saya nggak nyebutin satu-satu dan nih banyak banget sih Roman. Mata gue buruk bang nih. Iya kalau cepean jelas banget kayaknya. Dan guru-guru saya yang saya hormati, yang saya muliakan, Habibana Syekhuna Mon Ikhlas Habib Ikhlas, Kiai Ikhlas, Allah ridho. Kita masuk surga ikut rombongan Kiai, ikut rombongan Habib, amin. Jangan ikut rombongan saya belum punya, parto dong meko. Juga guru saya Kinal Kiram, ada Ustadz Firdaus, ada Ustadz Fairuz, ada Ustadz tadi banyak tuh saya enggak ada Ustadz Anas juga, abang-abang saya, guru-guru saya. Mon Ikhlas. Siapa orang yang paling benar belum ketahuan sekarang. Orang yang paling benar nanti kalau matinya masuk surga itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini Haji Akring ngeliatin ceramah kayak orang benar baru kelihatannya doang. Siapa yang berani jamin saya masuk surga? Boro-boro abang saya juga nggak jelas ya. Mana orang yang ahli surga nanti bang? Kalau udah di hadapan Allah dia mati husnul khatimah masuk surga, itu orang yang paling sukses di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini belum kelihatan siapa yang kira-kira masuk surga duluan, bisa jadi abang saya yang matanya udah riep-riep bukannya kena cimeng, emang udah ngantuk ya. Bisa jadi yang ceramah belum jelas masuk surganya, termasuk saya ini. Siapa yang berani jamin? Beruntung kita, beruntung ada tawassul, kita masuk surga ikut emak bapak kita, benar. Kita masuk surga ikut guru-guru kita, benar. Makanya kenapa kita tawassul, kenapa kita kirim Fatihah, nyambung-nyambungin supaya besok kita masuk surga ikut rombongan orang-orang tua kita, engkong kita, guru kita. Kira-kira begitu tuh. Ini mana haul? Haul itu sama aja kita mengenang orang tua kita. Jujur aja abang, kita nih hidup pasti dari orang tua kita. Sebab disebut anak kalau dia lahir dari rahim emaknya itu disebut anak.
Kalau dia keluar dari peralon itu curut namanya. Ya. Kenapa Sahibul Bait Bang Buyung bikin haul supaya besok masuk surga ikut bareng sama emak bapak kita? Nggak apa-apa kita nggak masuk surga bareng sama pejabat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita nggak masuk surga bareng artis, nggak apa-apa asal kita masuk surga bareng dengan emak bapak kita. Wa adkhilna jannata ma'al abai wal ummahat, ya Allah masukin kami ke dalam sama emak dan bapak kami. Nah itu haul tuh kira-kira tuh. Ya dipas-pasin aja, nggak pas juga nggak apa-apa kan, nggak patungan bayarnya. Ya ini mau urusan Bang Buyung. Makasih Bang Buyung, kalau perlu bikin haul minggu 3 kali. Apa kita ingat orang tua cukup setahun sekali? Enggak abang. Setiap sholat pasti kita doain orang tua kita, kita kirimin Fatihah buat orang tua kita. Habis tiap waktu ada, minggu sekali ada harian, ada mingguan. Kalau mingguan yasinan namanya setiap malam Jumat. Ada bulanan juga kita kirim Fatihah buat orang tua kita. Apaan itu? Arisan. Sebelum kita kocok arisan, kita doain orang tua kita. Jangan ngocok dulu baru arisan. Baru baca Fatihah. Fatihah dulu baru ngocok arisan. Gitu kira-kira. Itu bulanan. Mana yang tahunan? Ini haul. Ini tahunan namanya. Setahun sekali. Anak yang cakep, yang ngerti urusan orang tua. Bukan orang tua mulu mesti ngertiin urusan anak. Karena anak 10, emak 2 biji nih, emak sama bapak berdua orang tua kita bisa ngurusin anak 10, tapi anak 10 belum tentu bisa ngurusin orang tua. Bener? Ayo pegang dada masing-masing sekarang itu jadi orang tua abang. Saya bukan lagi ceramain orang, ayah pas enggak pas-pasin aja. Pasaran nggak bayar ini yang datang mah ya dipas-pasin aja. Sekarang kita udah jadi orang tua kita abang. Apa cakepan kita ngurusin anak-anak kita ketimbang kita diurusin sama orang tua kita? Belum tentu cakepan kita abang. Bisa jadi cakepan orang-orang tua kita almarhum almarhumah ngurusin kita, ngerawat kita ketimbang kita ngurusin anak-anak kita. Coba apa? Dulu orang tua kita nangis minta jajan ampe timbil mata nggak dikasih duit. Ya benar. Coba sekarang anak kita baru melewat dikit aja pegang tuh bawa ke Indomaret, Alfamart. Benar. Ayo coba. Dulu kita kalau diomelin sama orang tua liatin mata orang tua, nggak boleh kita meleng lagi diomongin sama orang tua. Sekarang coba anak kita omongin ngeliatin HP aja. Bener. Bapak pegang HP, emak pegang HP, anak pegang HP, hampir di rumah sibuk masing-masing pegang HP. Dulu orang tua kita bangun malam nyari tasbih, nyari sejadah, mukena udah ngegantung di atas pintu. Sekarang kita bangun malam lihat coba nyari apa? HP. Tengah malam kita tengok, pagi-pagi juga kita pengen lihat, sampai mau belanja bawa HP, sampai nganterin anak megang HP. Bener yang ngaji, HP yang selawat, HP besok yang masuk surga. Ini mah bukan ceramah, ini masing-masing kita aja dah. Sebab sekarang kita udah jadi orang tua abang. Sekarang kita jadi orang tua buat anak-anak kita. Kenapa kita bikin haul? Supaya besok anak-anak kita bikin haul buat kita. Makanya niatin abang, niatin. Sebab siapa orang yang menghargai dan menghormati emak bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah emak bapaknya, nanti dia bakal dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang rajin doain emak bapaknya, nanti dia punya anak bakal rajin doain dia. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Tuh, gue juga ngaji bang, emang gue bego banget. Iya benar ini mas. Jadi kenapa kita haul? Lagi ngenangin, ngingetin bahwa kita punya orang tua dan sekarang kita udah jadi orang tua. Dulu kita masuk ke musola, masuk ke masjid, kita duduk, kita sembahyang di belakang. Bapak kita di depan, tua kita di depan, guru kita di depan. Sekarang kita ke masjid, kita udah di depan. Kenapa? Emak bapak kita udah nggak ada. Berarti kita udah jadi pengganti orang tua. Tuh bisa luar, ya kan? Ada anggur, ada jeruk 3, sang 3, manggis 1, anggur 10. Ayo bang, nggak apa-apa. Pisang ini enak. Kunyuk juga doyan. Ayo.
Jadi sama aja kita lagi ngingetin dan kita diingetin juga sama Bang Buyung supaya kita ingat bahwa kita masing-masing punya orang tua. Mertua kita juga orang tua. Karena yang kita nikahin tuh bini kita itu anak orang, Bang. Benar. Artinya orang punya orang. Bagaimana sih gua ngomong ini? Ini dah. Nggak bisa kita sendirian. Kita jadi anak karena ada bapak. Bapak kita ada bapaknya. Bapaknya ada bapaknya. Sekarang kita jadi emak. Dulu sebelum jadi emak jadi anak. Waktu jadi anak punya emak. Emaknya emak. Mama. Gua aja yang ceramah bingung. Ya Bang. Ya Bang. Ini dipas-pasin aja. Kalau nggak pas juga yang saya mau bukan ustadz beneran. Dipas-pasin aja. Saya pernah ngaji. Kira-kira begitu dah. Parto sama Eko nggak berani diundang begini karena dia emang waktu itu saya pada ngaji dia mah lagi lomba makan kelereng apa waktu itu ya, jadi pas-pasin aja nih. Nah sekarang kita pegang dada kita sejauh mana kita baik sama orang tua kita. Coba apa? Jangan kata hidupnya sampai udah mati ngirimin Fatihah, nggak mau sampai dibahas. Oh ini orang udah mati kok dikirimin Fatihah, emang nyampe apa? Ya kalau nggak percaya coba kita jajalin, mati aja dulu. Ya abang nih nggak percaya ngomongan saya, abang mati dan terus saya kirimin. Kalau kira-kira nggak nyampe, abang miss call. Udah urusan yang begitu mah jangan dibahas. Kita WA dari sini aja ke Surabaya nyampe, bener. Kita WA dari sini aja ke Bandung nyampe, itu urusan sinyal. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Ya coba apa? Ini kalau orang ngomong nggak percaya sih, mata orang dipelototin remannya. Susu buat siapa ini? Oh, jangan ditaruh di piring buat kucing itu mah. Gelas makan enak nih, Bang Boyong. Berdua nggak apa-apa berdua. Manis itu. Bukan sisa yang di termos dicampurin air, bukan. Ini kita ngenang nih, sebab kita ingat orang tua kita, merem aja sedikit nih, bentar aja, nggak usah harus 20 menit, enggak, merem 2 detik 3 detik udah keingetan orang tua kita. Kenapa bisa begitu cepat? Karena yang kita bawa darah daging sekarang ini darah daging yang ngalir dalam badan kita, ini darah daging orang-orang tua kita. Makanya kalau kita punya duit ingat orang tua, sodakoh namanya ya. Ada di masjid itu kotak amal lewat tuh, kita punya duit 10.000 umpamanya, masukin tuh, nyebut orang tua, bapak, nenek, maaf nih ketiga. Ya emang apa? Iya kalau kita kata emak doang sendirian, ya cuman seban. Sama kita berempat ya sekarang 2,5 dah. Ya kan di kotak amal kita ya jangan keras-keras, pelan-pelan aja. Ngasih nih umpamanya ceban nih, masukin berempat nih. Ya nanti kan ya malaikat juga tahu kali nyatet mah. Yang kita udah ngomong berempat. Tapi kalau kita nggak omongin apa dia tahu? Ya bisa jadi. Dia nggak tahu juga, orang kita nggak kasih tahu. Ya omongin aja. Ya ceban. Besok dapat lagi cepet. Tetap berempat nih ya. Masukin kotak amal tuh. Nah kalau kotak amal setiap Jumat lewat terus, kita nggak pernah inget sama orang tua kita. Lantas kemarin yang katanya dia nggak punya duit, kita maksain biar anak pada makan, bagaimana? Abang ngalamin kita semuanya makan sayur bening berapa tahun kita? Nggak pernah makan daging kayak orang-orang kaya, bentar-bentar ke restoran, bentar-bentar ke restoran. Ya model abang mah ya gue udah tahu dah. Ya maaf, bukan gue nemehin, bukan, dari mukanya gue udah paham. Iya bang, salah sama kaya gitu. Ya maaf, bukan nurin Tuhan bang, maaf pak bang, bukan. Ini bang saya muka-muka capek ini. Itu ukurannya gue udah baca dah, 1 miliar nggak ada. Iya. Kalau Bang Boyong mungkin punya kali. Ini juga dipakai separuh tadi. Itu kan makin banyak. Sebab yang bikin mantap berkah, baliknya kita sekarang. Dulu orang tua kita buat kita, sekarang kita punya duit buat orang tua. Nanti anak-anak kita buat kita. Kira-kira begitu aja bang pulangannya. Nggak ada yang bakal sendirian, nggak ada. Pasti bakal rame-rame ujungnya. Oh kita baca doa habis sembahyang, nggak diselipin doa buat orang tua, udah nyumbang kagak mau, sedekah kagak mau, emang kagak punya duit, emang susah, sampai ngedoa berbalik. Oh kirim Fatihah emang nyampe apa? Masa di kuburan assalamualaikum? Emang dia nyaut apa? Nyaut bang, cuman pelan. Kayu nyautnya kenceng kita kabur. Ya. Jadi ngapain dibahas, kirimin aja. Pelit amat. Oh
kuburan itu musyrik ketinggian abang, kan kuburan emak bapak kita. Benar, ada orang yang menganggap ke kuburan musyrik 5 tahun dia nggak tengok-tengok kuburan emaknya. Begitu ada pembebasan jalan kena proyek, kuburan emaknya hilang, orang-orang pada dapat duit lubang cepet. Dia mah kagak tahu, saking nggak maunya nengok kuburan orang tua kita. Gitu kira-kira bang tuh. Jadi jangan kebangetan bengis hidup tuh. Kenapa kita lagi begini? Ini cek hehe. Ini kalau dangdut nyari tang dari sore nih. Dangdutnya baru ketemu malam. Tang gitu kan ya. Dangdutnya mana? Cek hehe. Oke nih son. Oke. Sampai di mana tadi? Cek he. Iya bang, jadi kita lagi diingetin ini bu, kita lagi diingetin sekarang kita jadi ibu. Dulu sebelum jadi ibu kita jadi anak, waktu jadi anak punya ibu. Bener? Ya bu, kan berasa sekarang kita punya anak. Emang beranak kagak sakit kok? Sakit kan? Kemudian sekencang-kencangnya, kadang-kadang begitu lepas bayi jahitannya pakai banyak bener. Ada yang sampai diobras bang. Ada yang dokter makin nitip, dok nanti saya lewat mana nih dok? Kata dokter tenang, saya udah pakai resleting gitu. Saya ketawa, mbak pakai resleting apa pakai kancing? Nah, jadi jangan kebangetan saklek kita. Besok kalau kita kebangetan gede gak mau urusan begini nih. Lihat Maji girang. Ya, Ibu Hajah Darsi binti Jalal Amir girang nih punya anak begini, nggak usah banyak abang, anak 10 atuh aja ngerti aman. Ini kadang punya anak 10 yang nggak ada yang paham. Ya, ntar abang kalau kita kebangetan bengis sama orang tua kita, besok kita punya anak, coba gampang banget. Kenapa kita begini? Karena emak bapak kita maunya anak cucunya begini. Ini makanya kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang ngerti sama orang yang kagak ngerti? Begini abang nih, kita lagi diajarin ingat mati nih, lagi diajarin ngenangin orang tua kita bahwa ujung-ujungnya sama. Kalau kemarin kita hidup bareng sama orang tua kita, besok juga di kuburan kita kumpul bareng juga sama orang tua kita. Ya Pak, berdoa mudah-mudahan jangan meninggal di laut, sebab emak kita di darat. Kira-kira begitu ya bang. Dan katanya orang mati bagaimana hidupnya? Pagi sore 24 jam dia naik motor, bisa jadi matinya di motor. Benar? Berhenti bang ojek. Ada orang pagi sore megang botol, bisa jadi matinya lagi megang botol. Berhenti bang, berongsok. Terus aina mata pun mau tuh walau cek baterai nih, cek beli beras, cek hilang tadi pernah gua kagak ya. Sebab kita bagaimana kitanya abang lagi begini nih, kita nggak ada umur. Husnul khotimah cakep, bisa ngaji baru pulang, bisa dengerin aja akli habis umurnya. Iya kan, cakep tuh ya bang, makanya dengerin, jangan pura-pura. Gue takut nih. Kan ciri orang yang udah rada cepet ke sono kan duduk senderan tuh biasanya tuh. Iya itu maafin nih ya, mata rada siur gitu tuh, sampai gampang banget aja kayak orang habis beranak gitu tuh. Itu udah cepet tuh, sama nyari tiang tuh, sama dengkul sering ditekuk tuh. Nah udah nggak jauh tuh bang biasanya bang. Ya ini menebak aja, kita semua kan pengen umur panjang, amin. Hati di sini mudah-mudahan umurnya panjang semua, amin. Kita pengen umur panjang ya Pak, benar. Sampai saking panjang ya kiamat tinggal 3 hari kita masih hidup semua. Karena si cakep masih ada rombongan ya. Ada. Jamaahnya duluan masuk surganya, kiai mah belakangan. Ada bang di sana, bentar. Coba deh miskol. Ada nanti begitu ceritanya. Nih ustadznya masuk surga belakangan, malah yang belajar sama ustadz masuk surga duluan. Jadi fitnah kan, kok kiainya belakangan? Apa dijawabnya? Emang muridnya yang duluan karena buat ngelarin karpet di sana gitu.
Kita GR aja dia. Terus ini. Saya nggak tahu berapa banyak penceramanya. Tahun lalu kan ada Haji Uma ya, ada ya Uma, ada Satile, ada saya. Tahu sekarang saya sendiri kali. Om Buyung sendiri apa rame-rame? Oh rame-rame. Tungguin lagi dia. Saya jadi kayak tukang sayur pulang ngaji pagi-pagi. Ini kita lagi diingetin ini abang. Bari bercanda juga nggak apa-apa. Emang nggak apa serius-serius bang? Ngaji mah serius-serius amat. Umur udah 50 bang, biar tahu diri. Jangan depan kiai, gua saking sopannya 3 jam nggak bergerak, sakit pinggang. Ngaji deket kiai, gua duduknya tawatu banget, 3 jam nggak bergerak. Saking tawatunya sopan, insyaallah. Bang, kolesterol naik bang. Kolesterol naik. Sama saya mah ini juga sama, waktunya mati. Benar. Yang penting mah senang. Teteh, empok, mbak, biar senang. Insya Allah kalau senang umurnya panjang. Di rumah kesel, di pengajian kesel. Ustaz lagi ceramah gedeg. Asem aja gua mah heran dosa apa gua. Nyengir kok, ngormatin orang namanya. Cari senang. Jangan apa-apa kesel. Itu yang mantap kita jalan ke jalan tiang mati itu tuh. Ya mati kan nggak harus di tempat tidur. Kenapa orang mati di jalan tol? Kenapa itu? Iya karena dia ke jalan tol. Kenapa orang meninggal lagi ngobrol? Iya karena emang dia kerjanya ngobrol, bisa mati di situ. Iya pak, makanya gua juga jangan sampai mati di dapur. Di kamar mandi hidupin tuh, jangan suka gelap-gelap tuh. Banyak orang kepleset di kamar mandi, kejedot terus langsung habis tuh. Buka kamar mandinya biar gua nggak repot-repot ngeliatnya. Ada kamar mandi yang sampai sumpek banget kok, benar. Lampunya kecil banget kayak buat ayam pitik, gedein terangin. Banyak orang tuh maaf mak, kalau bangun malam, kalau udah bangun pengen kencing ya, jangan langsung ke kamar mandi, duduk dulu tuh 2, 3 baru jalan ke kamar mandi. Mata udah melek, kebanyakan mata masih merem karena kebelet pipis, nyelonong aja, dia nggak lihat itu tiang segitu gedenya dia incer. Begitu kejedot tiang aja tuh ya maaf boleh buat bercandaan, tapi banyak nggak kita nemuin orang yang kepleset di kamar mandi. Itu kita mesti inget abang, kalau punya nenek-nenek kamar mandinya legain. Nenek-nenek udah tua malam bangun nggak dianterin, tinggal pergi kepleset. Mana kesetnya plastik lagi, bekas celana kolor emaknya. Bawahnya apa tuh? Keset mah yang cakep yang ada bacaan welcome. Ya, jangan bekas kolor baju bagus semua nggak ditaruh di situ. Bahannya bahan licin, buru-buru kencing keserimpet, ngejengkang tuh. Ya bang, udah ngantuk belum? Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar. Kenapa? Sampai pagi. Emang gue pasar impres. Enggak, ini bukan ceramah, kita ngingetin aja bareng-bareng abang. Pegang dada kita masing-masing. Sekarang nggak sadar kita udah jadi orang tua. Umur kita udah hampir nyaris di atas 40, 50, mau 60. Bahkan ada yang udah kelewat 60. Kita hitung-hitung coba abang, urusan ngaji berapa banyak kita ngaji, berapa guru yang kita pakai sama emak bapak kita, apa yang kita pakai dari orang tua kita. Yang ada orang tua kita masih hidup ngomelin kita mulu, kita belum dengar, baru nyadar sekarang. Kalau gue dengerin omongan orang tua, gue nggak bakal begini. Rumah tangga acak-acakan, 4 kali kawin, 4 kali cerai, nggak ada sama sekali, tolong ya. Saya punya teman begitu, bener 4 kali nikah hebat, tapi 4 kali cerai, ya tolong, dia nggak punya sama sekali. Mendingan emak kita tuh, bapak kita atuh awet, alasannya nggak bakal habis, ya nggak bakal habis kalau nggak digarot. Ya ini sama aja, kita lagi ceramah, saya ceramah ngingetin diri saya sendiri mak, kita pegang dada mak, sekarang kita udah jadi emak, dulu kita belum. Sekarang kita jadi nenek, dulu belum. Ngurusin anak capek. Kata nenek, gua mah sekarang anak udah pada nikah.
Yang satu, nomor dua, nomor tiga udah pada nikah, aman gue sekarang udah santai, tinggal enaknya doang. Besok mantunya kerja, anaknya kerja, cucunya dibawa ke rumah. Yang satu naik kerak piring, 3 hancur tuh gelas. Yang satu lagi naik ke meja, kaca pecah, asbak hancur. Apa kata nenek? Matiin aja deh gua. Gua mah heran enggak lu enggak bapak lu. Nyeksa mulu. Jadi mama nggak capeknya, capek mulu, bener mah. Ibu-ibu sekarang, ibu-ibu sekarang apalagi pagi kerja, siang kerja, malam dikerjain. Emang gak capek jadi ibu? Iya bu. Makanya kelihatan tuh muka capek mah kelihatan. Makanya biar girang, biar senang, bawa ketawa. Orang kalau ketawa sehat, kalau dia mulu sakit. Oh diimus, lu pada ketawa dia. Namanya kejual tuli congor. Gak haus pak. Ya bang, gitu. Mau jika aja megang gas sampai kesemutan ya. Iya kan. Gue lagi bisnis congor. Dia lagi ngirangin emak ini. Ya mak. Suami macam dipikirin. Ngapain mikirin suami? Baru sadar sekarang suami gue itu nggak putih-putih. Yang kemarin-kemarin ngapain waktu pacaran di kebon? Ya udah jangan pikirin, biarin dia hitam asal banyak dulu. Selesai segitu dah. Biarin suami kita mau pergi 2-3 hari tinggalin rumah nggak apa-apa, asal sebelum pergi ninggalin duit. Buat apa juga suami ganteng kalau nggak pernah punya makan tuh ganteng kok. Orang ganteng kagak makan hati. Nyari suami jangan yang ganteng-ganteng, yang jelek aja. Ini orang udah pernah kagak mau ambil. Itu lebih aman. Lebih aman. Coba yang ganteng apa nggak makan hati? Iya, udah tahu banget nah. Kalau lagi cemburunya gede. Makanya jangan mulai sekarang berhenti cemburu, capek. Kalau empok masih cemburu juga, hujan gede, suami empok ajak tuh ke tengah lapangan. Lihatin dari jauh, kira-kira geledek nyamber apa kagak? Geledek aja kagak nyamber, apalagi cabe-cabean, begitu dong. Tapi cemburuin bukan makin enak hati, makin nyesek, benar. Iya model suami empok model kayak gini dicemburuin, haha cewek mana yang mau? Gua udah ukur kok. Ya, mikirin empok bukan mikirin ceweknya. Duit dari mana dia? Ya, dah nyari senang, jangan nyari susah udah turunan. Abang, babe, umuran 50, nyenangin hati, jangan nyari duit capek, nyari senang. Berapa banyak orang banyak duit, dia cari duit pagi sore siang malam banyak duitnya, tapi nggak senang. Nyari kerja, berapa banyak orang setiap hari berebut pengen nyari kerja, tapi nggak senang. Nyari senang, nanti dapat kerja, nanti dapat duit. Sekalipun nggak dapat duit juga tetap karena kita nyarinya senang. Haji begini, tawa aja, ngapain asem-asem, ngiranya hehehe. Lu ngomong apaan sih? Enggak, gua penghormatan aja. Nggak enak urusan udah ngomong kayak gorokan serak-serak begitu, kita diem aja, sok kelihatan. Tawa bang, gua nggak capek, girang. Gua kan bikin lu biar senang bang. Jangan susah, gua udah tahu mukanya gua muka susah. Ya, bikin girang ya, bikin girang, jangan dibikin nyesek-nyesek. Bini tiap hari pagi sore siang malam, apa sih yang ditungguin bini bang? Bukan kita. Dia sadar ini bini tuh nggak nungguin kita bang, yang dia tungguin tuh kan benar kan, lu paham bang itu. Kita nyisir tiap hari bukan makin demen bini kita, gedek banget lagunya. Iya, daripada kita nyisir cakep-cakep mendingan kasih dia duit bang. Emang kita nyisir buat siapa? Kita ganti baju pagi-pagi udah ngaca lagi, coba bini ngelirik sebelah-sebelah begitu. Ini dia tungguin bukan kita ganteng, kapan kita ngasih duit? Bener bu? Orang ngapain pusing-pusing udah? Senangin hati, pegang tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena kita harus ingat mati. Orang kalau ingat mati biar tahu diri, enggak sombong. Wa kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian sebagai peringatan buat kita biar paham bahwa kita yang hidup bakal dulu nggak ada terus ada, sekarang udah ada, besok bakal enggak mati namanya. Di kulli ummatin ajal,
fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap yang berjawab mati. Benar, nggak tahu kapan matinya, nggak ada yang tahu abang, nggak ada yang tahu. Kalau udah nyampe nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Abang masuk ke mesin ATM, bawa nih kartu ATM, masukin ke mesin, jeklek kebalik, jeklek kebalik. Bukan mesinnya yang rusak, bukan kartunya yang kagak bener, duitnya udah kagak. Artinya mau lagu apa juga kalau udah ajalnya nyampe mah habis abang. Ini kan kita lagi diingetin ini. Namanya ngomong gagah banget, kelihatan kayak orang ngerti ini kagak bakal mati. Cuman kalau kita harus ingetin mati apa? Supaya paham, supaya ngerti, supaya jangan belagu-lagu. Nggak usah terlalu berambisi. Oh, ini bentar lagi kan tahun-tahun politik. Oh, nggak usah semangat-semangat, biasa aja. Benar, biasa aja, santai. Berapa kali jadi presiden juga nggak pernah ada yang datang ke rumah kita ngeliatin akses bocor. Ya kan kita orang kecil, saking kecilnya kagak ada yang nengok bang. Benar, kewajiban kita cuman milih apa? Cuman ngasih suara kita dibawa kemana, dihitung di mana, kita nggak paham. Ngapain pusing-pusing sono? Makanya saya emang nggak ada, saya diajak ke politik. Mana Eko yang di sono dia? Eko disebutnya politikus. Kalau saya masih tahapan curut, belum sampai ke tikus-tikus bro. Ya. Jadi ada masing-masing ada bagiannya. Nah, kalau kira-kira daripada begitu, mendingan kayak orang tua kita tuh ambil tasbih tengah malam pegang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya sek banget dari pagi, suami asem aja ngeliat kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba empok kepancing sama suami, terus saja suami asem, empok ngikut asem, sampai tidur main miring-miringan begitu. Lakinya ngadep sono, bininya ngadep sini. Ya kan, begitu kepentok bukan yang makin maju, makin minggir. Itu udah jalan gak enak tuh. Ngapain sampai pagi begitu? Ambil aja tasbih. Enak kalau nggak lu gua ya bang. Kalau nggak lu mati ya gua. Coba dah kalau kita ingat mati, ngeri kita sama suami macam-macam juga. Suami juga ngeliat bini ngeri macam-macam. Suami yang cakep, saking setianya kok. Sampai di surga dikasih bidadari, dia nolak. Ya Allah, aku nggak mau bidadari yang ini ya Allah. Aku pengennya bidadari itu istriku yang selama hidup di dunia sama aku ya Allah. Aku nggak mau bidadari yang ini. Cakep nggak suami begitu? Di mana adanya? Model begini mah kentut, ya kentut kok. Keukur yang begini mah ya, oh jangan waktu rumah, oh tuh pertama nikah doang yang beb, tahun 2 tahun masih enak, 3 tahun masih enak, udah kesonoin mah ya Allah, mendingan pegang tangan. Boleh ketawain tapi pikirin mas akhirah kalami la ilaha illallah al jannah. Siapa orang yang akhir hayat bisa mengucap kalimat la ilaha illallah masuk surga. Makanya orang tua kita nggak biasain omongan yang lain. Nah begitu meninggal dalam keadaan la ilaha illallah husnul khotimah. Cakep nggak? Coba di mana-mana asal kesel aja di rumah anjing, di jalanan kesel anjing, lihat orang anjing. Ini begitu mau dicabut nyebutnya karena kebiasaannya ngomong. Akhirnya malaikat ditanya dari mana pak malaikat? Itu habis nyambut si anjing. Itu juga karena kebiasaannya begitu ibu. Kan bagaimana kebiasaannya tadi meninggal tuh. Makanya orang tua kita ngebiasain. Lihat coba orang-orang tua kita. Coba Bang Buyung lihat orang tua. Pasti dari bajunya juga udah ustaz. Rasa sama pengajinya. Coba kalau nggak rasa pengajian mungkin kostumnya nggak begitu. Disanggul gede banget kayak kebo. Iya kayak kebo kita sampai di belakang menonggeng. Rasa pengaji artinya begini, mak kita nih. Sekarang kita begini sama nggak berarti? Sama, nanti kumpul di surga bareng begini. Kelihatan.
Coba empok di mana-mana pakai yang konde gede banget, ya. Pakai kebaya kencang, pakai maju. Lalu gimana kebiasaan? Ya Pak, tuh ada tuh kemarin orang ke dokter mak, ada nih ke dokter dia, ya begitu dia periksa nggak ada penyakitnya, begitu di ronsen nggak ada, ya saking keselnya nih mungkin kali dia dokter aja dah, nggak ada di ronsen nggak ada penyakit, begitu dicuci hasil ronsenannya ada gambar suami lagi, ternyata itu penyakitnya. Karena setiap dari suami apa aja diambil hati, bener. Mau berangkat kerja baru keluar, jangan lupa video call. Ini baru di jalanan kita, oh, baru sampai di depan rumah udah minta video call. Pici pak, pici butut. Suami baru banget jalan, baru banget pakai sepatu. Lu pada setengah jam megang motor, Sherlock dong, Sherlock. Ya, mau di Sherlock apanya? Kadang-kadang rumah tangga kita kadang-kadang bego. Waktu bego banget suami juga kadang-kadang bego. Iya dia berantem kata setan lu emang monyet lu monyet. Udah kesel nih ntar malam tuh monyet dipakai juga. Bego itu. Kalau nggak mau dipakai jangan dikatahin ngapa. Iya kadang-kadang begitu. Makanya dunia lahun wala ibun tuh bener, dunia itu sendagurau main-main. Ya maaf nih model-model begini abang nggak beda jauh sama saya, model saya juga begini, cuman karena saya ngartis aja dikit. Ya iyalah, emang nggak capek ngadepin bini? Capek bang. Masa Allah kagak ada begonya bini, pinter terus. Makanya pengen cakep di depan bini, jangan nih laki-laki siap salah dan selalu ngalah, maka kita mulia di hadapan istri kita. Dikata apa aja bini masak mana asin banget, kita puji mantep sedep, sampai dia bilang aku mau bagi tetangga apa nggak usah, aku masih doan padahal dalam hati asin, mendingan gua yang mati daripada tetangga. Ya kita nih nggak sadar abang berapa banyak hati kita tersita gara-gara persoalan sama bini. Pagi, sore, siang, malam berantem gak berhenti-berhenti abang. Pagi kesel, siang enakan, malam begitu lagi aja. Umuran kita nih beda sama pengantin baru mak. Umuran kita nih, aduh masya Allah, maaf ibu maaf yang kita alamin begitu, ada aja kendalanya. Gue bukan ceramah nih separuh curhat. Gua gedeg sih Romano kayak gak percayaan loh. Iya beneran kok. Hidup itu lucu, dunia lahun wala ibun, lucu, berantem mah berantem, besok mah bunting aja lah. Kalau dihitung-hitung tolol ya. Bukan gitu nggak kira-kira Bang? Iya kita berantem kesel mah kesel ya tetap aja serumah. Emang apanya? Ketawa aja kok, termasuk suami marah-marah, gue mau makan, gue mau minum, ada aja kan yang kesel. Atau sebaliknya kita mancing-mancing suami tiba-tiba yang bikin kesel. Itu yang dilakukan orang tua kita. Orang tua kita nggak begitu kok, nggak galak sama suami, enggak, kita nih karena banyak urusan yang tertunda. Untung aja kita sering ngaji, ada yang ngutangin seragam. Kalau kagak nggak beli seragam kok, nunggu suami, aku nggak mau beli, aku pengennya, aku nggak mau ngutang, Ustazah sih nawarin, tapi aku pengen nunggu suami aja yang beliin. lama, gue nggak percaya kok lama, mendingan ngutang aja, ntar suami yang bayar, bener nggak? Kenapa istri ngutang? Karena suami ngasih duitnya kurang, begitu doang. Sarapan pagi dikasih kopi doang, gula kagak, manis juga kagak, ya. Salah siapa itu? Salah suami. Kenapa cuma kopi doang? Karena ngasih duitnya cuma segitu. Coba pagi dikasih 10 juta, komplit nggak kopi sama sarapan? Makan siang pengen enak, kasih lagi 10 juta, enak nggak makan? Udah 20 juta. Malam tidur miring terus, dikasih lagi 10 juta, masih miring nggak? Iya bekangkang dikit dong. 30 juta abang. Ini kagak ngasih duit cepet, masih nanyain aja. Kemarin masih ada kan? 100
geus kentut. Udah katanya udah malam kan. Nah, bisa sampai gua kena wasir. Makanya nyari senang kok. Saya kalau ceramah kalau pusing-pusing. Ayatnya nggak banyak saya mah kalau ceramah. Bukannya nggak bisa, emang belum hafal. Ngapain gua pakai ngapalin capek-capek? Berapa kali gua baca nggak hafal-hafal. Gua jalan aja udah. Udah sono pergi mana kek? Yang penting duit yang udah masuk nggak bisa diambil lagi. Maaf nih Bang Boyong, maaf nih Bang Boyong. Saya ngomong ke depan nih, nggak berani natap nih. Emang apa sih ujung-ujungnya? Ngaji mulu juga kalau nggak makan-makan mati. Benar. Makanya mesti jeli. Waktunya makan, waktunya ngaji, ngaji. Jangan orang udah pada makan kita masih ngaji. Selesai ngaji kehabisan. Biarin, kalau saya punya prinsip, biarin nggak dapat ilmu asal dapat makan. Begitu kata emak saya, waktunya ngaji, ngaji, waktunya makan, makan. Jangan orang pada makan lu masih ngaji. Tolol namanya. Ntar selesai ngaji lu makan habis tuh. Ya, makanya saya biarin, ayo waktunya makan-makan, biarin nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan. Yang cakep pulang ngaji makan dapat ilmu, dapat tuh cakep tuh. Ini udah ilmu kagak dapat, makanan nggak kebagian, itu namanya anak tolol. Jadi kira-kira tuh. Nah kalau kayak kita kan ukurannya biasa-biasa aja. Iya. Kalau surga mah Bang bukan cuma milik kiai, kita juga punya hak masuk surga. Bener. Udah, mau ngapain pusing-pusing? Ngaji aja, jangan pakai pengertian serius. Dalam mata kiai diprototin biar dianggap wah di mata tawadu. Tawadu apa Pak? Belek segede-gede bedung. Ya, santai aja gitu model kita mah. Biarin orang pada masuk surga duluan nggak apa-apa, kita belakang. Oh, sampai ketinggalan nggak apa-apa, kan kita udah megang kanebo. Ngelapin kaca di sana. Ya. Jangan pusing-pusing, jangan susah-susah. Punya suami juga jangan pusing-pusing, ketawain aja. Marah-marah pagi marah, siang marah, malam marah, sampai waktunya tidur masih ngomel aja. Empoknya nggak paham, buka aja baju, buka celana, lari-larian aja mas suami. Saya bini gue PA. Tapi kan hiburan, kita yang kebangetan serius. Ya abang, kita yang kebangetan serius. Padahal kita udah kenal, udah paham karakter bini kita. Begitu dia marah jangan terlalu serius, kalau kebangetan serius jadi kenceng marahnya. Begitu doang. Sampai lagi udah umur 40-50 ya bang, capek dah, capek bang. Cari senang, kira-kira demen sama mancing aja, pusing amat. Paling bini ngomong, itu telur mau diceplok buat anak, buat ngadukin umpan. Akhirnya mentingin ikan daripada anak. Saya maaf nih bang, saya bukan termasuk orang kaya, bukan. Kalau Bang Buyung mungkin udah ekonominya udah mapan kan. Kalau saya mah nggak jelas. Jangan nangis dong, belum cerita nih Pok. Belum apa sedih aja romannya. Kalau saya nggak ada turunan miskin, nggak ada. Bapak, ibu, kakek nenek awalnya nggak ada yang miskin, fakir. Kalau miskin kan susah, ini fakir, belangsak pisan. Beruntung saya diajarin tahlil, beruntung sampai sekarang barokahnya diundang haul. Nih, bukan karena saya pinter-pinter sebagai ceramah. Enggak, dulu kalau ada tahlilan saya diteng-teng sama bapak saya. Tuh yang cakep. Sampai kata emak juga, no, habis bayang bisa ikut bapak lu tahlil, no, jangan kemana-mana. Ada yang mati lagi tuh. Gitu. Ikut bapak lu tahlil gitu. Emang apa sih mak? Gua nggak masak. Dari sore nggak ada beras. Makanya kalau ada yang meninggal mas udah mangkut aja, tuh mati lagi kan, ya kan? Karena orang habis hidup pasti mati. Jadi kalau bisa ngaji, lumayan bisa mimpin tahlil. Makanya viral tuh main ngaruhin bapak ini, pin bapak itu, pin bapak yang mana? Viral kan? Untung saya tuh masih mau. Cuman karena saya pengen banget punya duit waktu itu, saya tinggalin betul. Saya ketemu Partok, ketemu Eko. Akhirnya saya pun ada tuh namanya Patrio Ngelaba. Nah dari situ tuh dulu saya masih zaman susahnya itu kok, maaf ya, sampai celana dalam atuh kita puter-puter makanya.
bolong di depan gua geser ke belakang, bolong di belakang gua geser ke belakang gitu, ke depan gitu. Masih saking susahnya, bukan miskin, bukan fakir, sampai bolong di depan kita geser ke belakang, di bolong di belakang kita geser, sampai jeplos sih waktu itu gua lihat. Ya ngapa-apa emang ngapa ya, sampai lagi kita di atas 50 abang, namanya lato-lato tua. Lato-lato tua kan beda bunyinya, nggak kayak lato-lato anak muda. Itu lato-lato tua mah bunyi ke kanan doang, keplek keplek keplek. Kita nggak bisa, dia kiri-kiri aja udah nerima nasib. Kok biar sabar ya Pak, namanya lato-lato tua ya Pak, jangan dipikirin pengen kenceng, selipin kanebo basah. Pak, ya, ukuran kita abang, ukuran kita seumuran begini ya, maaf ini bukan ngomong jorok, dianggap jorok juga nggak apa-apa ya. Kalau abang nggak punya lato-lato namanya cacat, masa ada burung nggak ada telurnya. Bukan ngomong jorok, bukan. Yang gue juga bukan ustadz beneran, sah aja. Lagu apa kayak gue, yang penting mah gue waktunya makan ya. Jangan pusing-pusing, emak juga yang pusing-pusing, po juga yang pusing-pusing, udah biarin, terimain aja. Konaah namanya. Punya suami hitam ya udah, emang dapatnya begitu. Punya suami kelakuan begitu, dibikin kopi begitu, nggak dibikin kopi begitu, ya emang udah begitu ya. Disayang-sayang begitu, nggak disayang-sayang juga begitu, emang udah begitu. Mau bagaimana? Sama suami juga begitu, dapat bini emang udah begitu, dibilangin begitu, nggak dibilangin begitu, emang udah begitu. Mau diapain lagi? Emang udah konaah, terima apa adanya. Suami juga begitu, terima bang, bini apa adanya, jangan ada apa-apanya. Memang udah begitu bang, dapatnya bagian udah itu sudah, mau paksa kayak apa juga. Gue juga begitu, yang dapat udah lato-lato tua mau gimana? Suruh bunyi nyaring, lo kagak bakal nyaring itu, mau ke kanan doang, keplek keplek keplek. Godek juga udah males. Ini paling susah nih abang, kalau bikin malam paling susah. Kalau bikin orang nangis gampang. Ya, prinsip saya satu, orang yang nggak mau ketawa berarti kurang sehat, gitu aja. Iya, sebab ada peribahasa tertawa itu sehat. Orang yang nggak mau ketawa kelihatan diem, kelihatan cuma dua tuh, kalau nggak sakit banyak utang, gitu aja. Ya. Makanya biar girang, orang yang masih bisa girang diajak ketawa begini enak. Maaf ini sama aja kita lagi diingetin bahwa besok kita juga sama dengan orang-orang tua kita yang udah pada meninggal dahulu kita. Tinggal mana baktinya? Tuh ada harian Fatihah, Al-Fatihah, Sumaila, Al-Fatihah, wa Ummina, Al-Fatihah. Yang bisa Fatihah doang? Yasin nyari latinnya lama. Udah aja itu baca Al-Fatihah. Emang nyampe? Fatihah juga nyampe, kalau nyampe cakep. Ya, masih jangan nyampe emang mampir gimana? Ya kok kirimin aja suami bawa yang udah kayak kira-kira udah janda gitu, sabar aja. Itu bulan masih bakso udah malam. Oh ya lama. Ya kok udah biarin aja, ntar kalau dapet yang bagus. Kemarin kan bagus, dapat lagi lebih bagus. Nggak dapat juga yang bagus ya, mau ngasih begitu aja. Pusing amat, jangan maksa. Jangan sampai disebut janda gatel. Saya kaget kok, baru saya dengar ada istilah janda gatel. Saya nggak paham, tiba-tiba saya pulang ceramah jam 12, terus tiang listrik lagi begini aja. Oh ini kali nggak pakai salep dia. Sebetulnya saya nggak paham, ada janda gatel saya nggak paham, gatelnya di mana. Ternyata jam 12 malam terus tiang listrik lagi begini aja, dia gembes. Nggak bawa salep dia. Ya itu biar girang abang nih, saudara-saudara saya, abang-abang saya, biar girang, santai aja, ngaji juga bari ketawa aja, emang apa? Dosa? Enggak, girang aja girang. Ini kalau saya nanti ngajinya kayak kiai terus, saya buka kitab abang pulas semua. Emang kagak nyesek kita ceramah, dia mah tidur. Gue orang-orang tidur, memang gue pulang apa bego amat gue jadi ustadz. Gue tinggal tidur, mesti ceramah aja. Ini biar girang, biar senang abang. Udah jangan maksa pengen kaya, capek. Apa yang ada senangin aja abang, senangin hati aja. Saya mengajarin girang. Gue bangetan serius juga capek hidup. Kesian, capek hati, capek pikiran, capek tenaga, capek perasaan. Itu bang yang cepet banget. Batuknya enggak sore itu, batuknya tengah malam tuh. Rada panjang.
kebanyakan nahan tuh. Udah capek hati, capek pikiran, capek perasaan, nyesek ulu hati. Itu batuknya biasanya di atas jam 1 itu, mau magiin rada dingin tuh. Itu sudah sampai seminggu kok di musola ada pengumuman tuh. Innalillahi, habis dah tuh berarti. Banyak nahan bang, makanya saya bilangin aja udah, ayo girangin aja. Bini juga begitu, girangin aja. Jangan maksa pengen kaya, capek. Saya punya teman, maksa banget pengen kaya, ngepet gagal. Emang udah bukan bagiannya, ngepet kan? Jadi babi gagal. Suami udah nungguin lilin, lalu jadi. Sama ketiga jadi juga. Dia pada temboknya kosong-kosong. Dia lupa itu tembok belum diaci. Lagi sedang tajamnya main kusrek. Akhirnya habis berdarah-darah. Karena maksa pengen kaya. Emang udah bagian begini, bisa jadi ntar Allah kasih kaya kita di surga. Allah adil, orang yang miskin di dunia bisa jadi ntar kayanya di surga juga mau. Kaya di dunia, apa ke akhirat pengen kaya, emang dia doang. Kita kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pengennya dunia hasanah, akhirat hasanah. Ya, ternyata dapatnya si Yani, yang hasanah nggak ketemu. Emang gimana? Terima nama apa adanya, namanya ya bu, terima apa adanya, namanya qanaah. Allahumma rzuqnal qanaah tuh. Ya Allah, karuniakan kepada kami qanaah, apa adanya, sifat apa adanya, nggak kaya juga nerima. Ya, dapat suami begitu nerima. Emang mau diapain lagi? Pokoknya emang lato-lato kempek mau diapain lagi? Ya, selesai sudah. Ntar tinggal nunggu. Apalagi modal pulang kita bang, istighfar banyakin. Tuh kata orang tua dulu, istighfar modal kita pulang. Ini kita lagi ingetin, istighfar modal kita pulang. Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis. Duit kita punya miliaran nggak ngaruh. Teman sebanyak-banyaknya teman nggak ngaruh abang. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah, istighfar kita. Makanya selesai sholat di mana musola, di mana masjid, pasti kita diajarin astagfirullah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah wa tubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullah. Itu yang kedengeran nanti di sono. Ya bu, bukan empol lagi TikTok cikini, digandang dia, aku begini kentut. Bukan itu. Aduh, gagah baru ngikutin TikTok kayak tiap hari mama. Ya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, itu lagu tukang akuarium. Mendingan pegang tas deh udah. Ngomong. Bakal begitu semua juga abang. Maaf nih, termasuk saya yang ngomong begitu juga. Abang ntar tua ketahuan bakal gagah begini, belum tentu. Ya, mudanya mah gagah banget, wah pegang golok cepat, gagah. Ya besok gak kena stroke, ngaduk teh manis aja bunyi ting 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 ting. Biar tahu diri apa yang mesti kita sombongin, benar? Enggak ada apa. Bang mencak, wah lo mana segede puan beduk kerasnya. Lagi sehat, lagi muda. Main golok segitu cepet, cakep besok mah buat lihat tuanya. Belum tentu gagah segagah dia muda. Bikin teh manis. Itu ngaduknya punya ting 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 ting. Rabok lalar aja udah nggak kuat. Semua ada batasnya. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Di tamsilnya setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempat.
Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nggak muda selamanya muda kok. Empok pengen muda operasi kayak artis gitu ya kan. Wah ini tarik kemari kenceng lagi, tarik lagi kemari kenceng lagi. Oh ternyata pusar di sini. Udah kebanyakan tarikan sampai habis tarik. Masa kebangetan pengen muda. Udah mah pusar di situ aja adanya. Kenapa dia naik ke atas? Karena ditarik mulu. Ya, makanya emak kita mau orsinil, hidung juga nggak ada suntikan, bener mak? No, emak kita mah cakep. Hidung kecil itu survei membuktikan orang yang hidungnya kecil umurnya lebih panjang. Karena waktu sakaratul maut napasnya nggak boros. Dengerin dulu kenapa? Jadi bersyukur punya hidung kecil. Lihat akhir hayatnya dikit keluarnya karena kecil. Coba yang hidungnya gede tinggi, wow boros abang. Kita mau 3 hari habis sakaratul maut, dia mau 2,5 jam. Begitu aja tarik habis sudah. Nggak usah pakai ditarik sono tarik sini po, iya po. Kalau krim malam krim siang mah nggak apa-apa, nggak apa-apa po. Ya gue juga makan es krim malam-malam. Ya jangan pusing-pusing, biarin yang begini mah. Kalau suami udah setia, malah aslinya yang suami mau. Kalau udah tambahan mah ya biayanya gede nggak berubah. Ya kok muka cakep ya bawah. Ada ketawa girang banget, ketawa girang banget. Kenapa bang? Udah dol ya. Klepnya udah kena, klepnya udah kena bunyi pek 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 pek. Aduh gue jadi gila ceramah. Pada hasil akhirnya sama apa? Dalam sholat kita janji inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis abang mau serius banget juga ketawa-ketawa itu serius. Sampai pulang ngaji serius. Di rumah juga serius. Malam lewat kuburan serius. Sampai kuntilanak bilang, "Wow, lebih serem kamu." Biasa aja biasa aja, senyum aja gitu biar girang emak, biar girang. Jangan ditutup nanti giginya mental. Artinya biar girang abang. Saya sayang sama abang saya yang capek dari masih muda kita abang, yang namanya kita usaha nyari duit. Apa yang kita makan, apa yang kita punya, semua kita kasih buat rumah tangga kita, benar. Pagi, sore, siang, malam, sampai kita duduk aja kata orang mah enak lagi ngerokok, bus enak. Dia mah enak apa, orang pikiran banyak banget kemana-mana. Baru kelihatannya doang narik rokok, dus gua senang di mana? Asap yang senang. Kita mah di mana-mana pikiran kita. Makanya kadang-kadang kita sholat susah sama husu abang. Mau sholat berantem dulu sama bini ngasih muka asem aja, habis sholat kita cakap-cakap. Iya maksud Allahu Akbar, rakaat kedua apa ketiga ya? Kan jadi tolol ya. Tapi sering lagi begitu, besok mah begitu aja lagi sama bini. Makanya musuh yang paling setia bini abang. Tiap hari mah berantem, tapi tiap hari mah di rumah. Ya, gue mah heran bang, sebetulnya kita ini tolol. Bego. Gua nggak mau ngatain dulu bang, terlalu marah. Kita sama-sama laki-laki dah. Makanya rata-rata yang mati duluan di dalam rumah tangga itu suami. Cek coba, kita lebih dulu tinggal mati bapak daripada tinggal mati ibu. Boleh cek, survei membuktikan kita suami lebih dulu matinya daripada istri. Ini kita nggak sadar nih, pelan-pelan lagi mau dibunuh. Ayo coba tanya, boleh tanya coba. Sebenarnya bini kita sekarang. Sama coba tanya diri kita apa? Dia butuh kita enggak? Enggak, yang dia butuhin tuh kencang banget nyarinya. Coba deh, biarin suami hitam asal banyak. Biarin suami dia demen makan nggak apa-apa asal ngasih. Tuh. Bahkan biarin kita nggak punya suami jadi janda juga janda yang banyak. Lantang banget itu. Bener nggak bang? Abang jangan bego, ayo pinter, makanya kaya dong.
itulah pinternya kita sama istri kalau kita sering ngasih begitu. Ama selalu salah suami itu, ama selalu ngalah. Ya ada yang kasih dia 10 juta, kasih yang dia minta, kasih. Besok punya lagi 10 juta, kasih lagi 10 juta. Besok punya 200 juta, kasih. Ini kira kita laki bengek, mati ukurannya. Itu yang batuknya. Semua merokok, peperin teh kucing. Semua ada makanya kalau mau ngaji sama kiai, Bang Guyung undang saya jangan sering-sering, udah 2 kali nih. Undang saya sekali aja. Takutnya jamaah bener kagak PA semua. Kalau mau bener sama kiai, kalau mau rame sama saya, biar jelas, ya Bang. Kalau mau zikir sama kiai, kalau mau ketawa sama saya, jangan pengen zikir nangis-nangis ngundang saya, nggak bakal nangis. Seksak bisa. Biar jelas, makanya saya ini Bang Guyung kenapa ngundang saya? Kira-kira sama abang, yang senang yang susah mati juga. Ya, yang cakep yang jelek juga mati juga. Abang mau ngapain juga? Yang rajin banget ibadah juga mati, yang nggak rajin juga duluan. Yang nyusul sih duluan. Ya, artinya pada hasil akhirnya sama. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kita ada, kematian yang selalu ngikutin kita. Dagang bisa gagal, bisnis ditipu orang. Jujur nih, hampir semua kita usaha ada yang pernah nipu kita. Oh, kalau nggak pernah ditipu orang. Bisnis ini, bisnis itu, bisnis bisikan manis, hasil akhirnya pahit. Bener. Kalau beruntung manis. Iya, kalau ibu-ibu juga pasti ngalamin diajak usaha, tinggal pergi. Ada duit segitu-gitunya ya. Capek, Po. Capek udah. Gua aja minum doang. Gimana? Terakhir pada hasil akhir. Sekarang kita kumpul, besok kita belum tentu kumpul di sini. Gitu Abang. Makanya jangan ada dosa di antara kita. Kalau saya ceramah anggap aja hiburan, jangan gede-gede, nanti dosa saya habis dulu Abang. Udah biasa aja, sama abang lihat saya demen, ya demen aja nggak apa-apa, lebih bagus demen, ntar kita berteman di sana. Kalau itu sengketa repot, ya sama teman sengketa, di sana juga sengketa abang. Berapa banyak coba kita di rumah tangga yang sengketa? Maaf ini, maaf abang. Kita diam di sini nih, bini kita lagi ngomong sama laki-laki di sana, kita suami siap-siap tanggung dosa itu beratnya tanggung jawab itu sebagai suami. Tanya kiai kalau nggak percaya. Abang tiduran di rumah, bini lagi jalan tuh. Ini di jalan, abang di rumah lagi tidur siap-siap nanggung dosa. Abang nggak pintar tanggung jawab. Ya, di kadang-kadang sudah banyak usulnya abang. Istri pergi tanpa izin kita, berangkat aja. Mau berangkat ngaji, nggak berangkat aja, nggak ngomong nggak, malah nitip lagi. Ntar kalau hujan, jemuran angkatin tuh. Suwet bener kita. Ya, sampai cucian suruh rendem. Ikut aja lagi kita semua. Emang sebutnya, bang sebetulnya. Istri kita tuh raja yang capek sama kita, masak harusnya kita, nyuci harusnya kita, nyari duit harusnya kita. Itu suami. Istri mah nggak usah ngapa-ngapain harusnya. Bener, cuman pengen dapat pahala dari suami, pengen dapat ibadah, ya layanin suami. Gitu. Ya bang. Dan supaya dilayanin, banyakin duit. Jadi kalau kira-kira bini tidur miring terus, bukan lagi sakit pinggang, kamu sudah berduit kita. Coba peperin duit gope ya. Hebat gitu. Coba ada contoh lagi ngidam yang suami uwe ngidam tuh saking deketnya sama kita. Coba dah duit aja cepean gini-giniin berhenti uwe nya yang pecah. Bro, ibu kan dalam ngidam uwe gitu ya, nggak suami juga uwe mual aja nggak suami bener. Udah hitam dekil duit kagak bau lagi. Gimana nggak uwe kayak mana? Diselangi itu keluar hitam gitu, 2 ikat 3 ikat tuh. Kalau lama pakai peludah. Yang saya begini nggak uwe coba. Ya, cobain deh bang. Mampu nggak beli segitu? Ya ada nggak beli segitu? Cari gitu. Ukurannya kalau nggak punya itu udah mati bang dari kemarin. Dah malam kita tidak ada. Hah?
Hah? Oh, nggak ada. Berarti saya sendirian. Hah? Ada balok nggak di situ? Hajar aja leher gua. Ya, kalau nggak kelar gua suruh ngomong terus, mending dibalok leher gua sekalian. Emang ada di sini Ustaz ceramah sampai 1 jam gitu? Enggak, kalau udah di kampung kita ini, kampung sawah ya bang. Ada di Ustaz ceramah di kampung sawah sampai 2 jam ada. Ada juga. Ada berapa Ustaz yang mati di sini? Kok balik dong. Mentah jadi Ustaz rumah ceramah 2 jam, 3 jam, sampai berbusa. Belum pernah lihat selesai ceramah Ustaz sampai setek tidak. Jangan lah. Ini namanya babnya bab ketawa abang. Saya akuin kalau saya ceramah nggak bisa serius-serius. Saya nggak banyak punya ayat kalau ceramah. So, kata Nabi balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku kepada kalian kata Nabi walaupun 1 ayat. Jadi nggak harus 100. Udah kan aman gua. Gitu bro. Jadi yang pusing-pusing, makanya anak-anak ada waktu ngaji aja udah, nggak usah ngomong politik, nggak usah ngaji aja, karena bapak kita bukan politikus. Ya udah nih, maaf nih model-model kita mah, kita pun nggak kehitung lah sono. Itu tuh pokoknya. Iya maaf gitu dulu kita kasih kaos lari-larian naik truk dulu. Kamu jangan diajak tolol gitu, jangan. Biarin aja mau ngapain gue. Ya, gue yang temen gue bilang buat rakyat gitu. Gue bilang rakyat yang mana, gue aja temennya nggak dibagi. Jadi maksudnya gini, bawa santai aja, yang penting akur. Kayak di sini nih cakep banget di acara nih, kanan, kiri, depan, tapi akur semuanya ngeliat ke saya. Cakep gak itu? Siapa yang berani ngumpulin suruh nengokin saya? Ini cakep ini kan? Akur al-jama'atu rahmatun. Sono sini kumpul bareng semua ngeliatin saya, kan aman nih. Ya? Nggak sadar ini saya kalau nyalon jadi presiden mah dapet ini. Ini namanya presiden 3 penjuru. Sono kesini udah kelar. Orang di belakang udah tembok. Jangan serius-serius, yang penting makur, kita jangan ribut, jangan berantem gitu tuh. Ini udah menjelang tahun-tahun ke sana. Ya, ini mah nggak ngerti apa-apaan bang. Makanya saya demen tahlil aja terus. Saat orang nggak demen tahlil, kita tahlil terus. Kita juga Jumatnya ngomong gitu. Juga kita tahlilin. Begitu doang ya. Baca Yasin, sering-sering baca Yasin. Saya hafal Yasin itu bukan karena ngapalin, karena sering diajak tahlil. Begitu. Saya demen banget kiai lagi zikir. Ya Allah, lah. Kan matanya merem tuh. Nah itu bagian saya geser kue tuh. Saking khusyuknya kan lah itu jeruk kelima tuh bisa tinggal 3 tuh. 2 udah kain sarung saya tuh. Jangan serius-serius gitu ya. Makanya kalau mau nyolong, colong punya kiai. Berkat kiai ini colong, nggak apa-apa nih mah, nggak marah dia, ikhlas. Kan kiai ikhlas, nggak mungkin kiai marah-marah kayak RT, nggak mungkin. Iya. Kalau mau nyolong sendal kiai aman, nggak bakal ngamuk-ngamuk. Coba sendal RT, nggak ngerjain gue katanya. Sendal gue hilang kanan doang. Coba kiai sendalnya kanan hilang ya, emang bukan milik saya. Gitu kiai ikhlas. Boleh. Amplop kiai sikat nggak apa-apa kok. Ikhlas dia mah nggak bakal marah-marah nanyain amplop, enggak. Cuman biasanya tengah malam dia bangun malam, sholat tuh tahajud dia. Nah itu yang bikin pagi kita mencret tuh. Kita emosinya kagak, doanya makbul. Gitu bang tuh, kita nyolong sebelah kanan, sengklek kita pagi-pagi. Itu pak ya, ini namanya babnya bab ceramah juga ceramah. Karena ilmu saya ilmu nanti masuk rumah dapatnya udah pusing amat ya. Engkau ngurusin suami pusing, istri juga mikirin suami pusing. Bebasin aja, jangan pusing-pusing ya abang. Kalau punya bini galak udah jangan dilawan pakai mulut, diem aja. Sebab bini mah kagak ada begonya, pinter tuh. Kasih duit 1 juta nggak dihitung dia mah, pasti dia ngomong kurang tuh ya. 1 juta aja kurang, nggak bakal namanya dia kasih duit lebih. Abang mesti banyakin duit ya.
Kalau nggak banyak duit, siap-siap mati muda kita.